Perayaan momentum ke-27 hari ulang tahun Jemaat Gereja Kristen Injili Efata Matalamagi Kota Sorong menghadirkan Gubernur Elisa Kambu bersama istri tercinta untuk bersama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindungi dan menghadirkan gereja ini untuk menyebarkan Injil kasih kepada seluruh umat manusia di Tanah Malamoy. Gubernur pertama itu dalam sambutannya memberikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh jemaat yang telah memelihara iman dan persatuan selama perjalanan gereja ini. Ia mengajak para jemaat supaya momentum kebahagiaan ini tidak hanya tinggal dan menetap di dalam gereja, tetapi harus disebarluaskan kepada sesama, supaya sukacita yang sama pun dirasakan manusia yang lain. Sangat berbahagia Ketua PHMJ dengan seluruh warga jemaat GKI Efata Matalamagi Kota Sorong yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, undangan dan hadirin yang saya hormati. Syukur hanya bagi Tuhan. Karena atas izin dan perkenan Tuhan, kita semua telah dibawa untuk menjalani hari-hari hidup kita dalam seluruh pelayanan kita. Sampai pada hari ini kita boleh ada bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat Efata Matalamagi dalam ibadah syukur 27 tahun dan acara penggalangan dana untuk pembangunan gedung PAR. Kita semua telah diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita ini orang-orang beruntung dari saudara-saudara kita yang lain. Saat ini ada orang yang tidak sempat mendapatkan kesempatan seperti Anda dengan saya hari ini. Nah, itu bukan berarti kita lebih penting dari yang lain, tapi ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, mengasihi saya. Tuhan bawa kita datang untuk beribadah pagi hari ini. Jadi setuju dengan Pak BPS wilayah 7 tadi. Jadi ini waktu-waktu ini mari kita kalau bisa tetap di sini, di rumah sini, tidak usah kemana-mana, tidak boleh jalan jauh. Jadi kalau bisa tetap di sini. Kita semua ada di sini dalam suasana yang penuh dengan persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, damai. Kita harap bahwa ini terus akan memberi inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani kehidupan kita setelah keluar dari gedung ini ke rumah. Dengan siapa saja, suasana ini tetap kita hadirkan. Suasana ini tetap kita hadirkan di mana saja. Karena tugas kita untuk menghadirkan Shalom Allah itu dimanapun kita berada. Menghadirkan damai itu dimanapun kita berada. Yang kedua, saya dan keluarga menyampaikan terima kasih banyak untuk Ketua PHMJ dengan warga di sini yang memberi kesempatan mengajak saya dan keluarga melalui undangan yang telah disampaikan. Berarti kami juga menjadi bagian dari jemaat di tempat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua bersyukur kepada Tuhan karena perjuangan kita semua rakyat Papua Barat Daya
telah berjuang sehingga melalui doa dan kerja keras kita semua, Tuhan telah menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya. Yang kebetulan Tuhan memilih Kota Sorong menjadi ibu kota, kedudukan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi sebagai warga Kota Sorong harus lebih bahagia dari warga-warga yang ada di luar yang lain. Nah, tapi tidak hanya sekedar bahagia, tapi menjadi beban. Bagaimana menjadikan Sorong kota ini menjadi kota yang memberi rasa nyaman kepada semua orang sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi tantangan yang berat untuk Bapak Ibu yang ber-KTP Kota Sorong. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan juga tidak pernah salah. Semua yang Tuhan lakukan itu pasti baik. Pasti baik. Itu sebabnya kita dalam perjuangan itu kita telah mendapatkan provinsi ini, dan oleh kasih karunia Tuhan kita juga sudah menyelesaikan pemilu kada gubernur Papua Barat Daya dalam suasana yang demokratis. Suasana yang demokratis, dan telah kita hasilkan pemimpin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Itu sebabnya saya pribadi dan Pak Ahmad merasa bersyukur kepada Tuhan karena kami dua bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk menjadi gubernur yang pertama di provinsi ini. Itu juga karena doa semua warga, jemaat, semua masyarakat Papua Barat Daya. Kita boleh berjuang, kita boleh berusaha, tapi yang terakhir adalah Tuhan yang menentukan. Saya dan Ahmad percaya bahwa kami ada di sini hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Dan keyakinan itu telah dibuktikan dengan perolehan suara yang cukup signifikan dari saudara-saudara kami 4 yang lain. Dan kami juga menang di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Itu hanya karena Tuhan. Mengapa saya bilang hanya karena Tuhan? Karena saya dan Ahmad ini kan tamu baru di kota ini. Kami pendatang baru di provinsi ini. Siapa yang kenal kami berdua, Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau? Siapa yang tahu? Tapi kalau Tuhan yang mengizinkan, tidak ada yang bisa dapat melawan. Tidak ada yang bisa dapat membatalkan. Tidak ada yang bisa. Jadi ini kita semua berkeyakinan bahwa kita semua telah berjuang, berusaha, tapi hasil yang adalah itu adalah atas izin dan perkenan Tuhan. Maka semua kita harus kembali menyatukan hati, sepakat untuk menerima, dan kita harus berjalan bersama-sama. Pemilu telah selesai. Kini saatnya kita harus bersatu. Bersatu bersama-sama untuk membangun Papua Barat Daya sebagai rumah kita yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita buat dia cantik, buat bagus supaya menarik orang lain untuk bisa datang di tempat ini. Kalau banyak orang yang datang di tempat ini, itu bukti kemajuan, dan itu juga akan mendatangkan berkat untuk kita semua yang ada di atas tanah ini. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pemilu sudah selesai. Mari kita bersama-sama. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua
agama, untuk semua gereja, untuk semua elemen masyarakat, untuk semua suku bangsa. Jadi kami tidak hadir untuk satu kelompok tertentu, satu gereja tertentu, satu agama tertentu, satu suku tertentu. Itu sebabnya kami mengharapkan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian, supaya Tuhan mengaruniakan kepada kami berdua hikmat, terutama beri hati yang takut kepada Tuhan, kerendahan hati, kerelaan untuk melayani dan melayani. Itu bisa dapat dilakukan kalau kita semua ini bersatu, kalau ada damai dan sukacita di antara kita. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mimpi ini kita bisa wujudkan kalau kita bersatu. Nah, bersatu itu tidak bisa, itu harus mulai dari hati. Maka Mazmur 133 itu wajib menjadi rujukan kita di situ. Alangkah indahnya kalau kita ini hidup rukun. Nah, ayat kedua, seperti embun yang turun dari gunung. Dia turun tidak langsung di badan atau apa, tidak, dia turun ke kepala. Kepala baru ke jenggot, baru ke jubah. Itu memberi isyarat bahwa para pemimpin harus duluan. Kalau bicara damai, pemimpinnya harus memulai duluan. Pemimpin tidak boleh menciptakan konflik di antara sesama anak bangsa. Ini harus mulai. Kalau pemimpin yang tertib, disiplin, mengasihi semua rakyatnya, masyarakatnya, maka janji, jaminannya sudah dijanjikan di ayat ketiga itu. Bukan kita yang sibuk mencari berkat, tapi Tuhan yang memerintahkan berkat kehidupan. Di ayat 3 itu begitu. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar berkat, tapi berkat kehidupan. Bukan hanya sampai di situ, kekal. Itu catatannya di situ. Maka kita semua harus bersatu. Kita semua harus selalu menghadirkan damai di antara kita. Pemimpin harus menjadi teladan. Pemimpin harus menjadi contoh. Jadi pemimpin tidak boleh menciptakan konflik di antara kita. Tidak boleh membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Jadi dia harus selalu hadir untuk memberikan rasa nyaman kepada semua masyarakat. Ini yang perlu dapat saya sampaikan. Selanjutnya, perjuangan kita belum selesai. Kita baru saja sudah berjuang hadirkan provinsi. Kita baru memilih pemimpinnya. Tugas kita belum selesai. Kita semua punya kerinduan bahwa provinsi ini harus lebih baik dari keadaan hari ini. Itulah tujuan kita bersama-sama. Kita lihat peta pulau ini, kepalanya ada di sini. Maka kita semua harus berkomitmen. Semua yang kita tinggal di negeri ini, kita harus berketetapan hati. Harus, kalau bisa, kita harus seperti peta itu. Seperti kita diri manusia. Jadi kepala itu harap supaya dia bisa berpikir tentang bagaimana mengangkat pulau Papua ini. Dia bisa melangkah, lari cepat, atau bisa terbang. Maka semua konsentrasi ada di Papua Barat Daya ini. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita belum terlambat. Dunia belum kiamat. Kalau engkau dan saya masih ada hari ini,
Tuhan memiliki rencana yang indah untuk engkau dan saya. Apalagi Tuhan sudah bawa saya datang jadi gubernur di sini. Maka kita punya komitmen sama-sama untuk menyiapkan Papua Barat Daya, terutama generasi muda, anak-anak generasi emas kita, supaya orang di Papua Barat Daya ini, provinsi ini harus maju, provinsi ini harus menjadi bersinar untuk Papua yang lain. Dia harus mengangkat Papua yang lain. Karena kita kebetulan pintu gerbang masuk tanah Papua, kita harus lebih dari yang lain. Maka kita harus berjuang bersama-sama. Bapak Ibu tidak boleh ragu dan tidak boleh berkecil hati. Kita bisa. Dan itu sudah kita buktikan. Bahwa Papua ini di era tahun mulai berintegrasi dengan Republik ini, orang-orang yang memikirkan negeri ini itu berada di sekitar di Tabi dan di sekitar Teluk. Setelah 80-an bergeser sampai dengan 2000, itu ada di Kepala Burung ini yang menggerakkan provinsi ini, menggerakkan tanah ini. Kita ada di mana-mana. Kita itu sedikit tapi ada di mana-mana. Tapi kita tidak kemana-mana. Kita tetap orang Papua Barat Daya. Kita tetap orang Kepala Burung ini. Tapi kita ada di mana-mana. Karena memang dibutuhkan. Karena memang Tuhan memerintahkan kita untuk mengerjakan itu. Itu sebabnya saya ingin sekali lagi semua kita yang ada di negeri ini, kita semua adalah orang Papua Barat Daya. Kita tidak lagi orang Maluku, orang Jawa, orang Sulawesi. Kita semua adalah orang Papua Barat Daya. Anak negeri ini, kita punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan negeri ini. Maju bisa, yang penting kita bersatu. Itu yang perlu ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin menegaskan kembali bahwa kalau kita yang sudah ada di rumah ini, kalau bisa tetap di rumah ini. Maksudnya sudah kenal Tuhan toh, sudah percaya Tuhan,